Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya bolo, khususnya untuk petani kopi se-Nusantara. Terima kasih masih menyaksikan video ini. Jangan lupa ya bolo, saya meminta dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa ya bolo ya, ditekan tombol loncengnya agar bisa terus menyaksikan video-video terbaru dari saya ya, khususnya untuk cara atau tutorial mengatasi kerontokan pada bahan buah di musim penghujan. Jadi saya mau contohkan caranya untuk mengantisipasi agar bahan kopi atau pucuk itu supaya nggak rontok di musim penghujan. Contoh seperti tahun ini ya. Jadi nggak usah berlama-lama ya bolo ya. Langsung ya, ini di depan saya ada batang kopi ya. Batang kopi. Ini jenisnya Robusta, stek kipas ya. Ini kan masih banyak entres, belum saya bersihin, dan daunnya belum saya turunkan. Jadi tip yang pertama, cara yang pertama untuk mengantisipasi kerontokan atau pembusukan pada bahan buah, yang pertama kali harus dipraktekkan adalah turun daun ya bolo. Turun daun. Jadi langsung saja ya, turun daun seperti apa? Seperti ini bolo ya. Turun daun adalah mengantisipasi kelembapan dari atas ya. Jadi yang harus diturunkan, ini kan ada batas buah yang ujung ini kosong ya, nggak ada buah. Jadi ini buah yang harus dibuang adalah yang batas buah ini ke bawah ya bolo ya, ke bawah. Nah seperti ini. Dan cara buangnya harus dari bawah ya bolo, ditarik ke belakang seperti ini ya. Jadi nggak mengenai bahan buah. Nah, seperti ini. Usahakan ujung ini dipelihara karena untuk pemasakan ya bolo ya. Nah seperti ini. Terus ya bolo ya, sampai minimal semuanya itu turun ya. Ini untuk mengantisipasi kebusukan pada bahan buah di waktu musim penghujan. Sekaligus kipas cacing ya bolo. Kipas cacing itu kalau belum waktunya memelihara, jadi harus bersih, harus dibuang ya bolo ya. Nah seperti ini. Terkecuali kalau udah mau memelihara, itu kita sisain, kita pilah yang bagus-bagus. Tapi yang khususnya entes raja ya bolo, entes raja. Nah seperti ini ya. Ini kan udah bersih bolo ya. Seenggak-enggaknya bahan-bahan pucuk ini terselamatkan ya, nggak ada kelembapan dari atas. Karena kalau kopi stek ini ya, stek kipas itu kan daun bertumpuk-tumpuk bolo, bertumpuk-tumpuk. Jadi yang bahan yang tertumpuk daun itu pasti busuk ya bro. Tapi kalau di daunnya diturunin, otomatis kan kena sinar matahari full ya. Jadi terselamatkan seenggak-enggaknya. Itu adalah trik saya ya bro ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan udah turun daun semua nih. Ini saya pelihara karena apa? Ini buat bahan stek ya. Nah seperti ini bahannya ya. Tuh. Jadi normal ya bro ya. Seperti ini. Jadi pada intinya bolo ya, pada intinya itu bertani itu tinggal ketekunan dari kita ya. Bertani itu mudah dan sangat menjanjikan bolo ya, khususnya untuk petani kopi, apalagi
2005 ini harga kopi terus merangkak naik ya. Jadi petani kopi itu sangat-sangat ini ya. Nah, seperti ini ya. Ini udah turun daun semua bolo. Nah, seperti ini. Itu sengaja saya pelihara entres karena untuk bahan stek ya, untuk bahan stek. Kalau untuk bahan stek kita harus nyisain. Kalau kita bersihin semua nanti waktunya nyetek kita nggak ada bahan, makanya harus nyisain ya. Seperti ini. Bertani itu intinya ketekunan ya bolo ya, ketekunan. Bahannya kan normal bolo setelah turun daun ya, karena enggak lembab dia ya. Ini enggak ada buah karena udah habis musim ya bolo, habis musim. Ini waktunya kita perawatan batang ya, perawatan batang. Ini rumput baru di ini ya, tadi dikasih obat, jadi itu udah pada ngantuk tuh. Baru dikasih obat udah pada ngantuk rumputnya tuh. Tuh ada petir mau hujan. Ini semua udah turun daun bolo ya, udah turun daun semua. Untuk bahan 90% normal ya untuk bahan. Nah, seperti ini. Ini kan udah turun daun, jadi ini pembersihan kipas cacing ya bolo. Nah, seperti ini. Karena kalau kopi bolo ya, kalau kita daunnya nggak kita bantu turunin itu nggak turun ya bolo ya. Daunnya itu nggak pada jatuh ya. Makanya harus kita tolongin supaya kelembapan dari atas itu berkurang. Kalau lembab bawah bagus ya bolo, lembab tanah itu bagus, tapi kalau lembab atas itu nggak bagus untuk tanaman kopi khususnya. Nah, seperti ini. Bahan normal semua ya bolo ya. Ini jenis tugu kurun bolo. Ini klon saya sendiri, yang saya klon sendiri. Jadi pada intinya ketika ingin bertani kopi ya bolo, tip yang terbaik adalah untuk mengatasi kegagalan dengan cara yaitu sistem campur ya bolo, sistem campur. Jadi jangan satu jenis, kalau bisa bermacam-macam jenis, karena ya resikonya kalau satu jenis sekali gagal semua. Makanya alternatifnya harus dicampur bermacam-macam jenis, satu gagal satu buah ya. Kalau ini 5 jenis ya bolo, ini ada 5 jenis, jenisnya robusta, cuman beda macam ya. Jadi satu gagal satu buah, satu gagal satu buah terus seperti ini. Oke, terima kasih bolo ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen biar channel ini terus memberikan inspirasi tentang perkebunan kopi ya, cara-cara perawatan. Nantikan video-video saya berikutnya untuk pembahasan tentang seputar pertanian kopi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi yang ingin bertani kopi ya. Jangan lupa di share juga ya teman-teman, di share seperti ini ya. Mudah-mudahan cara saya bisa bermanfaat ya
bagi khususnya untuk petani kopi, karena pada intinya perawatan itu adalah yang utama ya. Perawatan intinya yang utama. Ilmu boleh didapat dari mana saja ya. Semakin banyak ilmu itu semakin bagus, tergantung Anda semua gimana menyikapinya. Tapi intinya saya memberikan apa yang sudah saya praktekkan bertahun-tahun ya di dalam bertani kopi. Oke, terima kasih ya teman-teman. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, semoga yang menyaksikan diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan diberikan rezeki yang banyak. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.